Shalom, sahabat-sahabat excellent, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba. Nah, hari ini kita bicara tentang anak-anak yang saya berikan judul, anak serakah dan anak yang diserahkan. Haleluya. Ada dua kata berbeda, yang satu serakah, yang satu serahkan. Kita berkata 1 Samuel 1 ayat 3, 11, 27 dan 28. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana, saudara, menginginkan seorang anak, dan lebih spesifiknya anak laki-laki. Nazarnya, saudara, jelas untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu pentingnya, saudaraku yang kekasih, kenapa di gereja-gereja ada penyerahan anak. Jangan sampai lupa, saudaraku yang kasih, karena ada begitu banyak orang tahu waktu kecil anak dibaptis, saudara. Padahal waktu kecil anak harusnya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat excellent, diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Begitu banyak orang tua melalaikan, saudara, tugas dan tanggung jawab ini, menyerahkan anaknya waktu masih usia dini kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dipakai Tuhan, supaya total Tuhan yang proteksi kehidupan. Bandingkan, saudara, orang yang serakah ini, saudara, Hofni dan Pinehas, apapun mereka ambil, saudara, di Shilo, di tempat rumah ibadah itu ketika orang mempersembahkan korban. Dan paling ngerinya, saudara, mereka melakukan perzinahan di tempat di mana mereka dipercayakan Tuhan untuk menjadi imam. Haleluya. Mereka memakai perempuan-perempuan dan wanita-wanita di sana, saudara, untuk melakukan, saudara, perzinahan dan persetubuhan. Nah, kotor sekali. Saudara, kalau baca 1 Samuel 2:29, Tuhan berkata kepada Imam Eli, saudara, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Halo, orang tua, kepala keluarga, dan istri-istri yang menjadi penolong, seperti Hana harusnya kita. Bijak, saudaraku yang kasih, bawa anakmu kepada Tuhan, serahkan anakmu kepada Tuhan. Bukan, saudaraku yang kekasih, menghalang-halangi anak-anak kita datang kepada Tuhan. Tuhan menegur yang namanya Imam Eli. Karena apa? Dia begitu, saudaraku yang kasih, memanjakan. Dia begitu tidak berani menegur anak-anaknya. Lihat, saudara, dalam satu pengawasan ada dua hasil, saudaraku yang kasih. Ada Hofni, Pinehas yang anak kandungnya, dan Samuel yang bukan anak kandungnya. Ada perbedaan yang signifikan. Saudara tahu, itulah perbedaan bagaimana anak yang dididik baik, yang tidak dimanjakan, dengan anak yang diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memproteksi hidupnya dan dididik baik. Saudaraku yang kasih, Hofni dan Pinehas, saudaraku yang kasih, semakin hancur hidupnya. Tapi bayangkan, Samuel dikatakan 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 20, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Dahsyat, saudara. Ayat 20, maka tahulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Lihat, dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Perbedaannya jelas, saudara. Lihat, impact-nya pun, saudaraku yang kasih, akan berbeda. Samuel membawa, saudaraku yang kasih, sejarah yang luar biasa. Ayat 20 tadi menjelaskan, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tapi tahukah, saudara, sebaliknya? Hofni dan Pinehas juga dikenal sebagai orang yang serakah dan dursila, dan, saudara, orang yang kotor karena hidupnya penuh dengan perzinahan dan penuh dengan keserakahan. Dua perbedaan ini membedakan, saudaraku yang kasih, bagaimana kita orang tua mendidik anak kita sekalipun kita punya jabatan
imam. Sebab itu saya sebutkan kepada kita, setiap orang tua, baik engkau kepala keluarga dan engkau istri yang menjadi penolong, hati-hati. Kita bisa nasihati anak orang lain, kita bisa bentuk anak orang lain, tapi kadangkala anak kita tidak bisa kita bentuk. Saya katakan kemarin, tidak apa-apa, harus menghargai, menghormati anak-anakmu. Tapi kalau mereka melakukan, saudaraku yang kasih, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan yang tidak kudus, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan dan kotor di mata Tuhan, harusnya orang tua, apalagi kepala keluarga yang menjadi imam, saudara, istri yang menjadi penolong, menegur mereka, mendisiplinkan mereka, bukan menghukum. Sebab itu Alkitab berkata, saudara, hai engkau yang menjadi bapak, buat didikan dan tata tertib di rumahmu, saudara. Kapan itu kita buat, saudaraku yang kasih? Bukan anak kita sudah besar, tapi waktu anak kita masih usia dini, supaya itu menjadi value, supaya itu menjadi nilai-nilai, bahkan sampai besar dia akan menghidupinya. Saudara-saudara, Anda gembala, Anda penginjil, Anda pendeta, Anda guru, Anda saudara rasul, Anda nabi, Anda imam, tidak menjamin, Bapak Ibu yang kasih, anakmu juga menjadi berperilaku seperti engkau. Karena itu, ajarkan, didik mereka, buat tata tertib, supaya mereka menghormati Tuhan seperti engkau juga menghormati Tuhan.